Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halifah Herunisa Putri Arel dengan NIM 245134008 dari program studi D4 Akuntansi Manajemen Pemerintahan kelas 2A. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tugas dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data, yakni tugas proyek merancang aplikasi sederhana menggunakan software Microsoft Access. Untuk itu, saya sudah menyiapkan 2 dokumen, yakni dokumen rancangan aplikasi yang sudah dibuat dan juga soal yang akan diuji cobakan. Untuk itu, mari kita langsung saja buka kedua dokumen tersebut. Baik, ketika kita membuka aplikasinya, kita akan langsung disambut dengan halaman login. Di sini, pada halaman login terdapat 2 field, yakni field username dan juga field password yang perlu kita isi, serta button login untuk mengkonfirmasi username dan passwordnya. Field ini berkaitan dengan tabel pengguna atau user, sehingga ketika username atau password yang diinputkan tidak sesuai, maka loginnya akan gagal. Akan tetapi, jika username dan juga password yang diinputkan sudah sesuai, maka loginnya akan berhasil. Langsung saja kita simulasikan. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan seperti pada layar sebelah kiri ini. Pada layar akan muncul tampilan menu navigasi untuk aplikasi pada perusahaan dagang PT Modular Adiguna Sentosa yang bergerak di bidang mebel dan juga furnitur dengan merek dagang Mobe atau Modular Abroad. Di sini, pada bagian atas ada header yang berisikan nama perusahaan, kemudian alamat dan juga logo perusahaan. Kemudian, di sini ada button-button yang merupakan alat navigasinya. Ada button untuk melihat halaman beranda, kemudian untuk melihat form untuk menginputkan data, serta untuk melihat laporan-laporan. Dan yang terakhir, ada button untuk melakukan logout dari aplikasi. Di sebelah sini dapat kita lihat adalah tampilan yang muncul ketika kita mengklik button-button di sebelah sini. Dan kemudian di sebelah kanan layar, di sudut kecil ini, ada soal berupa transaksi dan juga jurnal yang nantinya akan kita coba inputkan ke dalam aplikasi ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan saja untuk memproses transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama adalah transaksi pembelian yang berbunyi pada tanggal 24 Juni 2026, PT Modular Adiguna Sentosa melakukan pengadaan stok baru untuk pajangan ruang kerja. Perusahaan membeli produk meja kerja sudut sebanyak 5 buah secara tunai dari pemasok PT Tekstil Indo Urban Comfort dengan harga beli asli Rp1.499.500 per unit, sehingga total nilai transaksi adalah Rp7.497.500. Selanjutnya kita akan menginputkan melalui form pembelian karena ini merupakan transaksi pembelian yang dapat diinputkan ketika kita mengklik input data pembelian di sini. Nah, ini adalah tampilan form pembelian. Di sini ada field tanggal, uang ID pemasok, total bayar dan juga status pembayaran, serta ada subform detail pembelian yang berisikan informasi terkait detail barang yang dibeli, yang terdiri atas field ID barang, jumlah, harga satuan, dan juga subtotal. Kemudian, di sini ada juga button-button yang memiliki fungsi untuk menambahkan entry baru ketika kita ingin menambahkan data, kemudian ada untuk menyimpan data, dan juga ada untuk ketika kita akan menghapus data. Nah, karena di sini kita akan menambahkan transaksi baru, maka kita akan mengklik tombol yang entry baru di sini, sehingga tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masukkan datanya mulai dari tanggal 24 Juni. Kemudian ID pemasoknya adalah 4. Dilanjut ke detail pembelian. ID barangnya adalah 7. Jumlah barangnya adalah 5 buah. Kemudian harga belinya. Nah, ketika kita menginputkan jumlah serta harga satuannya, nanti subtotalnya akan otomatis langsung terhitung. Kemudian yang di bawah ini akan mentotalkan subtotal dari masing-masing barang yang kita inputkan. Nah, yang ada di sini nantinya akan muncul juga menjadi total bayar pada form pembelian. Kemudian kita akan mengisi status pembayaran. Karena pembayaran dilakukan secara tunai, maka statusnya adalah lunas. Nah, ketika datanya sudah terisi seperti ini, kita akan melanjutkan dengan mengklik tombol simpan di sini. Nah, ketika sudah muncul notifikasi seperti ini, berarti data pembeliannya sudah berhasil kita simpan. Untuk mengeceknya, kita dapat melihat di laporan pembelian. Kita klik. Nah, sekarang transaksi tanggal 24-nya sudah muncul. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Di transaksi kedua ini ada transaksi penjualan.
yang mana pada tanggal 29 Juni 2026, seorang pelanggan datang dan membeli aset premium ruang keluarga. Kasir menggunakan form penjualan untuk mencatat penjualan tunai berupa 1 unit lemari buffet hitam seharga Rp4.999.000 kepada pelanggan. Kita akan memilih button input data penjualan dan mengisi form penjualan. Untuk fieldnya, pada form penjualan ini kurang lebih cukup mirip dengan pada form pembelian, akan tetapi fungsinya memang untuk mencatat penjualan. Seperti tadi, karena kita mau menambahkan data baru, maka kita klik entry baru. Nah, kemudian kita masukkan datanya sekarang. Tanggalnya 29 Juni, ID pelanggannya adalah 1. Kenapa 1? Karena pada pelaksanaannya, PT Modular Adiguna Sentosa dengan merek dagang mobil ini menjalankan bisnisnya dengan jenis business to customer, bukan business to business, sehingga customernya adalah pelanggan umum gitu, perorangan. Maka dari itu, kami menyeragamkan ID pelanggannya dengan 1. Kemudian kita bisa langsung isi ke ID barang. ID barangnya adalah 2, jumlah barangnya 1, kemudian harganya. Nah, ketika sudah begini, sekarang masukin status pembayarannya, yakni lunas karena sudah dibayar secara tunai. Kemudian ketika sudah terisi begini, kita simpan. Nah, sudah berhasil karena muncul notifikasi seperti ini. Sekarang kita lihat di laporan penjualan, apakah penjualannya tercatat? Ternyata penjualannya sudah tercatat. Transaksinya pada tanggal 29 Juni 2026, barangnya ini, total jumlah yang terjualnya ini, serta total penjualannya nominalnya segini. Sudah sesuai dengan yang tadi kita masukkan. Sekarang kita ke transaksi ketiga, ada tentang penggajian. Di sini disebutkan bahwa pada akhir bulan tanggal 30 Juni 2026, PT Modular Adiguna Sentosa memproses pembayaran upah rutin. Bagian HRD menginput data ke form gaji karyawan untuk menerbitkan slip gaji atas nama Rahadian Endra Murti yang menjabat sebagai legal atau general counsel. Berdasarkan kontrak kerja, ia menerima gaji pokok sebesar Rp16 juta dan tunjangan jabatan Rp4 juta. Namun terdapat potongan PH Pasal 21 dan BPJS sebesar Rp1.360.000 sehingga total gaji bersih atau take home pay-nya yang ditransfer ke rekeningnya adalah Rp18.640.000. Karena ini merupakan penggajian, maka kita akan mengklik input gaji karyawan dan mengisinya di form penggajian. Karena seperti tadi kita membuat entry baru, maka kita akan mengklik entry baru. Kemudian kita masukkan tanggal penggajiannya 30 Juni, ID karyawannya untuk Rahadian Endra Murti adalah 10, gaji pokoknya 16 juta. Ini 4 juta. Kemudian potongannya sehingga totalnya segini. Karena sudah sesuai datanya, kita langsung simpan aja. Baik, karena sudah tersimpan, kita sekarang akan melihat di slip gaji karyawan. Ternyata sudah muncul dan nominalnya pun sudah sesuai. Berarti datanya sudah tersimpan dengan baik. Sekarang kita akan melanjutkan dengan menginput jurnal transaksi dari ketiga transaksi tersebut. Kita akan menggunakan form jurnal umum. Maka dari itu yang kita klik adalah input jurnal umum. Di sini karena kita mau nambah entry baru atau data baru, maka kita klik entry baru. Kemudian kita masukkan. Di sini ada pada tanggal 24 Juni dahulu. Kemudian isinya persediaan uang kerja delik dari memasok 4. Kode akunnya adalah 1311305 dan jumlahnya 7497600. Nah, sekarang kita tambah entry baru lagi. Tanggalnya masih di tanggal yang sama. Kemudian untuk deskripsinya, yang ini adalah kas utama. Bayaran pembelian ID 7. Akunnya adalah 1101. Kemudian nominalnya masih sama seperti yang debitkan tadi. Selanjutnya kita isi lagi data barunya. Yang ini tanggal 29. Di debitnya ada kas utama dahulu, yakni penerimaan kas, penjualan retail ID 2. Akunnya masih sama
sudah berubah di sini untuk debit dan kreditnya mengikuti data yang kita inputkan tadi. Karena sudah kita inputkan, sekarang kita simpan datanya. Nah, karena data jurnalnya sudah disimpan, kita bisa cek sekarang di laporan laba ruginya. Kira-kira total pendapatan dan total bebannya apakah terinput atau tidak, bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa total pendapatannya menjadi sekian dan ada total beban gaji karyawan tadi sebesar 20 juta dan juga ada laba bersihnya menjadi 12 juta. Nah, kurang lebih itulah yang dapat saya demonstrasikan berdasarkan transaksi yang sudah disiapkan. Di sini kita lihat lagi ada yang belum ditampilkan, yakni ada laporan stok barang yang mana akan berubah ketika kita melakukan pembelian ataupun penjualan. Sekarang untuk menutup ini saya akan mendemonstrasikan tombol logout ini yang mana akan membuat saya keluar dari aplikasi ketika saya klik. Untuk menutupnya, nah ketika sudah seperti ini berarti tandanya aplikasi sudah saya tutup. Kira-kira itulah yang dapat saya demonstrasikan untuk tugas ini. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti dan dapat memberikan manfaat bagi yang menonton. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.